Selamat malam, semangat pagi teman-teman. Gimana nih di hari ke-7, masih pada semangat kan untuk melakukan dietnya? Semoga segera tercapai, BB-nya turun, BB-nya bisa ideal. Oke, perkenalkan saya Coach Mahda. Saya salah satu coach di kelas diet online. Oke, saya sedikit cerita aja. Pertama kali saya mengenal Herbalife adalah ketika saya mengalami kegemukan. Saya dulu gemuk sekali teman-teman. Saya dulu memang habis melahirkan anak kedua itu gemuk sekali. Setelah itu 3 tahun kemudian saya mengenal Herbalife. Saya memutuskan untuk ikutan program. Kebetulan saya ikutan kelas diet online juga, sama seperti teman-teman ya. Saya mengikuti kelas diet online 2 kali. Yang 1 kali alhamdulillah saya terbantu turun 2,5 kilo, dan yang kedua saya terbantu turun 3,5 kilo kayak gitu. Saya dulu juga sering sakit ya, sebelum mengenal Herbalife saya dulu sering sakit. Saya punya sakit lambung kayak gitu, sakit lambungnya sering kambuh, jadi harus bolak-balik ke dokter. Alhamdulillah dengan Herbalife, dengan saya mengkonsumsi Herbalife, dengan konsisten berkomitmen punya pola makan yang sehat, pola hidup sehat, alhamdulillah saya sudah jarang sekali, bahkan nggak pernah ya, setelah minum Herbalife ini saya nggak pernah sakit kayak gitu. Dan selain saya terbantu turun berat badan, hidup saya menjadi lebih sehat, badan saya lebih fit, lebih terjaga staminanya kayak gitu. Dan Allah juga memberi bonus, yaitu saya diberi hamil. Saya saat ini lagi hamil besar teman-teman kayak gitu ya. Jadi bersyukur alhamdulillah. Thank you Allah, thank you Herbalife. Oke, langsung kepada materi. Materi yang akan saya sampaikan di edisi sharing hari ke-7 ini adalah hal yang harus kamu tahu untuk cepat turun berat badan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalori. Kalori adalah takaran energi dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari. Kuncinya punya berat badan yang ideal, punya badan yang sehat adalah kita harus tahu kandungan kalori yang ada di dalam tubuh, yang ada di dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap hari kayak gitu. Jadi kenapa sih kok harus kalori? Karena kalori itu pun sangat penting. Kalori itu sangat penting sekali dalam proses penurunan berat badan, dalam proses diet kayak gitu ya teman-teman. Jadi kenapa? Ketika kita mengkonsumsi kalori yang lebih banyak dibanding kalori yang kita keluarkan atau yang itu mempengaruhi, malah menambah berat badan. Tetapi sebaliknya, ketika kalori yang kita butuhkan, ketika kalori yang kita dapat lebih sedikit dari yang kita buang, itu malah itu untuk menurunkan berat badan kita kayak gitu. Oke. Di sini saya juga punya 5 tips perubahan pola makan yang diterapkan pada diet kayak gitu ya. Yang pertama adalah makan lebih banyak protein dan serat. Jadi ketika kita diet itu lebih banyak, kita dianjurkan lebih banyak makan protein, makanan kita yang mengandung kayak gitu dibanding karbonya. Dan yang kedua adalah
konsumsi air putih atau minum air putih yang banyak. Nah, karena setiap orang itu berbeda-beda ya, setiap orang berbeda-beda yang dibutuhkan itu berbeda-beda, tetapi kita jangan sampai kurang untuk kebutuhan air putih setiap harinya. Normalnya sih 500 ml per 2 jam. Jadi kalau kita mengkonsumsi air putih 500 ml per 2 jam, selain air putih juga bisa untuk mengenyangkan. Kenapa? Kalau kita lagi lapar nih, kalau kita sebelum makan udah minum air putih dulu, itu kan nanti kita jadi makannya nggak terlalu banyak. Jadi menahan kita untuk supaya nggak terlalu berlebih untuk makan kayak gitu. Dan yang ketiga adalah hindari minuman yang manis. Hindari minuman yang manis dan yang bersoda. Kenapa? Karena kalau minuman manis itu sangat mempengaruhi banget untuk turun berat badan. Justru makanan atau minuman yang manis itu akan menambah berat badan kita. Dan untuk minuman yang bersoda itu juga nggak bagus buat pencernaan. Selain itu kadar gulanya sama kayak minuman manis, soda juga punya kadar gula yang tinggi. Sehingga kalau kita lagi diet, konsumsi minuman manis atau konsumsi minuman yang bersoda atau makanan yang manis itu malah membuyarkan untuk komitmen diet kita kayak gitu. Dan yang keempat adalah kurangi karbohidrat ya. Mengurangi karbohidrat. Kenapa harus mengurangi karbohidrat? Karena kalau kita kelebihan karbo, nanti nggak malah jadi turun dong berat badannya kayak gitu ya. Terus kalau pencernaan juga nggak seberapa lancar kan kayak gitu. Jadi kalau kita mengurangi karbohidrat tapi diimbangi dengan protein dan serat yang tinggi, maksudnya yang banyak. Kenapa? Karena kita kemarin udah dijelaskan pada hari pertama ya, pada hari pertama oleh Coach Isha, jika karbo memang lebih sedikit dibanding protein dan serat, dan yang lebih banyak adalah memang yang serat kayak gitu. Dan yang kelima adalah olahraga teratur dalam satu hari. Jadi kalau satu hari bisa setidaknya kita sempatkan olahraga ya, walaupun itu cuma jogging gitu atau bersepeda kayak gitu, olahraga santai, sit up ya yang bisa dilakukan di rumah kayak gitu. Memang harus teratur olahraganya juga, itu mempengaruhi untuk kita cepat bisa turun berat badan kayak gitu ya teman-teman. Dan tidurnya atau istirahatnya jangan sampai kurang. Jadi kalau kita kurang istirahat akan jadi stres, kita malah nggak bisa turun berat badan dengan sempurna kayak gitu. Oke, sekian edu sharing dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan semoga semuanya tercapai, BB-nya turun, berat badannya turun ideal, dan semoga yang ingin promil, maksudnya yang ikutan kelas diet online juga kepingin promil, semoga segera tercapai juga. Sekian edu sharing dari saya. Saya Mahda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.